Halo teman-teman pejuang RSP, minggu ini yuk kita belajar tentang the power of attitude. Ini materi sederhana ya teman-teman, tapi sebenarnya sangat powerful buat peningkatan karir atau kehidupan kita. Kenapa saya tertarik banget untuk membahas ini? Karena saya banyak ya melihat teman-teman yang baru masuk di dunia kerja, atau juga ada teman-teman saya yang udah lama di dunia kerja, itu sering mengabaikan attitude yang sifatnya kecil tapi sangat impactful. Ya, attitude itu memang hal sederhana dan cenderung sudah dilakukan. Tapi kenapa banyak orang yang nggak melakukannya? Padahal itu tadi hal-hal sangat-sangat sederhana. Baik, ini balik lagi ke mindset teman-teman. Ya, karena semuanya tentang mindset. Kalau mindset kita benar tentang bagaimana menyikapi attitude ini, memanajemen sikap kita, nah itu sikap dan perilaku serta attitude kita ini bisa beda bumi dan langit. Terus impactnya ke kehidupan kita juga bisa beda bumi dan langit. Tapi kalau mindset awalnya aja udah salah, nanti ke depannya ke kehidupan berikutnya ini akan berat. Karena kita akan merasa denial terus terhadap attitude, atau sikap-sikap kita ini akan sulit berubah. Indikatornya sederhana. Kalau hidup kita gini-gini aja, ya berarti kita sedang bersikeras dengan mindset kita hari ini. Sulit menerima pandangan baru, nggak mau belajar, atau sulit mendapatkan masukan-masukan dari orang lain, nggak mau denger lah istilahnya. Nah, saya mau bahas 4 hal sederhana sikap yang bisa membedakan kita nanti di masa depan kelak gitu ya. Sikap ini yang akan membentuk bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menghargai orang dan sebagainya. Oke, yang pertama tentang balas chat. Ya, kalau ada apa-apa ya balas chat itu gitu. Chat WA gitu. Ya seenggaknya confirm. Mau sesibuk apapun, zaman sekarang ini orang itu menunggu konfirmasi dan jawaban kita di chat WA atau SMS gitu. Karena apa? Ya karena orang butuh kepastian. Sama kan kayak status kamu yang nggak mau digantung gitu. Orang juga butuh konfirmasi dari kamu gitu. Gimana sikap kita membalas chat. Ya udah dibalas oke gitu. Atau oke tunggu dulu. Karena setinggi apapun posisi kita, ya atau sehebat apapun jabatan kita, menjawab chat itu merupakan bentuk respect atau hormat kepada orang lain. Ini akan menunjukkan rasa hormat dan orang lain melihat, oh orang ini menghormatin saya. Ya walaupun sekedar balas misalkan oke ya, wait, aku lagi bla bla bla, nanti aku hubungin gitu. Atau kalau baru lihat chat kita tahunya dalam jangka waktu yang lama, bilang oh sorry ya, tadi saya sedang bla 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 bla. Jangan didiemin aja, apalagi sampai punya pikiran nih, siapa sih dia ngechat gua gitu kan, nggak penting, udahlah balas kapan-kapan aja gitu. Nanti aja gitu. Kenapa? Orang ini akan respect, akan melihat kita bahwa kita menghargai dia, bahwa mereka merasa dihargai dengan kita membalas chat. Sesibuk apapun, kita langsung jawab chat. Apalagi orang itu sampai telepon, itu pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Ya sebisa mungkin kalau urusan kita udah selesai, misalkan meeting udah selesai gitu, ya kita telepon balik coba, tanya ada apa, ada hal penting apa yang mau disampaikan. Seenggaknya konfirmasi, ya kan? Oh sorry ya tadi aku nggak bisa balas telepon atau balas WA, aku sedang ini gitu. Nah selanjutnya attitude yang penting hari ini yaitu kalau janjian ya tepat waktu gitu. Meeting jam sekian ya kita komitmen datang sesuai perjanjian meeting. Jangan seenaknya sikap kita itu, attitude kita itu molor dengan berbagai alasan, inilah itulah anulah dan sebagainya. Kenapa? Ini adalah cara menghargai waktu orang. Hargai juga bahwa setiap orang itu, mereka itu punya kepentingan dan punya kesibukan masing-masing. Jangan merasa jadi orang yang paling sok penting, sok sibuk, paling banyak acara gitu. Jadi ketika udah janjian sama orang, ya semaksimal mungkin kita arrange waktu kita untuk bisa on time sesuai jadwal yang sudah disepakati. Ini sangat membantu loh dalam kita berinteraksi. Apalagi dalam dunia profesional ya, kita akan dilihat sebagai orang yang profesional gitu kan, sangat menghargai dia. Orang itu sudah menyiapkan waktu juga, sudah mengatur waktu dia juga, dan ini yang paling penting, mereka juga sampai mengabaikan agenda penting lainnya. Demi apa? Demi ketemuan sama kita. Maka
kita perlu hormati dengan datang tepat waktu sesuai janji gitu. Apalagi kita bisa datang lebih awal atau mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik sebelum pertemuan. Nah, ini orang akan respectful gitu dengan kita. Ini sangat bahkan orang akan melihat sangat serius effort kita seperti apa gitu. Nah, dari hal-hal kecil ini kita bisa dipandang sebagai orang yang orang ini bisa dipercaya. Sederhana kan? Cuma datang tepat waktu sesuai janji gitu. Nah, selanjutnya attitude yang bisa kita terapkan untuk bisa mengimprove karir dan kehidupan kita adalah cara komunikasi, ya kan? Komunikasi apa yang dimaksud? Ya, komunikasi ketika menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi, atau kita ingin membicarakan sesuatu. Gunakanlah sikap-sikap yang baik, atau bicarakan hal-hal yang ingin dibicarakan, apalagi ada orang yang lebih senior, ya kan? Ya, seenggaknya hormatilah pengalaman dia sebagai senior. Ya, walaupun menurut sudut pandang kita, pendapat senior kita itu nggak benar atau nggak sama menurut kita gitu. Ya, kalaupun mau didebat, sampaikan aja pendapat kita dengan cara yang baik. Sampaikan argumentasinya, struktur kalimatnya juga bisa kita pilih yang baik, yang bisa diterima, argumentasinya yang masuk akal, terus ya make sense gitu. Jadi pendapat kita bisa diterima. Nggak perlu ngerasa sok-sokan, saya paling ngerti, saya paling paham, terus jelek-jelekin senior atau rekan kita gitu dalam terus menjatuhkan martabatnya. Karena kita akan belajar dari senior kita, dari rekan kita, ada wisdom yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita bisa belajar dari orang itu, kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih senior gitu. Kalau nggak sependapat, ya nggak apa-apa, ya kan? Apalagi yang sifatnya urgent, ya bolehlah debat tipis atau bisa juga adu argumentasi gitu. Tapi kalau konten perdebatannya ya nggak penting-penting banget lah gitu ya, yang ya bisa di skip, ya nggak apa-apa, kan bisa juga ya udahlah gitu, nggak usah terlalu bahas panjang lebar gitu kalau kontennya memang nggak terlalu urgent. Nah, yang terakhir, attitude penting di dunia kerja adalah kita semaksimal mungkin berusaha bersikap profesional. Nah, apa itu teman-teman bersikap profesional? Ya, profesional ketika komitmen, ya kita komitmen. Laporan tanggal sekian, bikin laporan tanggal sekian. Apa yang sudah disepakati, yang sudah didiskusikan, yang sudah kita meetingkan, dijalani gitu. Kalau melakukan kesalahan, kita sebagai staff, kita sebagai tim, ya minta maaf, nggak usah gengsi. Kalau nggak ngerti dan nggak kompeten, ya bilang aja, saya nggak ngerti, saya belum belajar, saya mau belajar gitu kan. Nggak ada masalah. Kalau dievaluasi, ya jangan baper, ya kan. Kalau dikritik dengan kontennya yang ya profesional gitu, ya kita harus terima dong. Oh oke, gitu. Saya terima nih, kerja saya salah. Kalau nggak achieve juga, ya kita akuin. Oh iya, target saya meleset. Oh iya, saya belum menyelesaikan tugas saya. Jangan banyak yang nggak jelas, terus denial dengan alasan anulah, itulah, inilah gitu. Nah itu justru melihat orang, wah ini orang nggak profesional, nggak bisa diajak kerja. Apalagi sampai nyalahin atasan, nyalahin bawahan, nyalahin rekan kerja kita, atas yang kita sendiri. Wah si anu lah, si itu lah, si anu, merekanya begitu, ininya begini gitu, dan seterusnya. Jadi kita harus introspeksi diri, jangan kebanyakan ngeles gitu. Itu menunjukkan sikap kita semakin nggak profesional kalau kita banyak ngeles. Oke, teman-teman pejuang RSP, itu tadi ya 4 attitude basic yang bisa kita terapkan agar kehidupan profesional kita menjadi lebih baik. Dan syukur-syukur ini bisa berdampak pada kehidupan kita secara keseluruhan di masa depan. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.